Eh, Terima kasih atas kesempatannya Pak Gio. Saya mau wawancara mengenai eh, masalah-masalah yang terkait pembelajaran. Nah, Bapak bertugas sebagai dosen, eh, kan sudah lama ya Pak. Nah, saya ingin bertanya Bapak. Nah, sebentar. Apa saja masalah-masalah dalam pembelajaran yang biasanya Bapak temui gitu? Kalau misalnya Bapak tingkatnya di kampus ya Pak, gitu. Ini masalah yang dialami dosen atau mahasiswa? Mahasiswa ya, gitu. Yang dialami siswa. Kalau dalam hal ini kan saya di sekolah, jadi yang saya identifikasi itu adalah masalah siswa dalam pembelajaran gitu, seperti itu Pak. Masalah siswa dalam pembelajaran. Iya Pak. Pertama berkaitan dengan kan perilaku siswa beragam ya. Iya. Perilaku siswa beragam, kemudian latar belakangnya juga beragam. Iya. Jadi masalah utamanya itu keberagaman siswa, tetapi itu juga bisa menjadi bisa menjadi keunggulan juga sih. Tetapi ya yang paling penting paling ya satu yang utama itu kurang fokus. Siswa ya. itu dalam hal ini kurang fokus. Oleh sebab itu langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah memfokuskan pelatihan siswa ke kelas. Karena kan dia dari latar belakang tempat tinggal, jalan, kemudian belum menemui kesulitan, belum uang sakunya yang nggak sama, belum sarapan dan sebagainya. Nah ini yang utama harus difokuskan dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian berkaitan dengan kesehatan mentalnya. Ini adalah di internal ya, kesehatan mental siswa itu juga perlu diatasi juga oleh guru. Nah, kemudian upaya untuk kalau kaitannya dengan minat, motivasi, saya pikir sekarang sudah ini ya, sudah mulai lumayan lah itu. Tapi yang terpenting yaitu dua tadi, masalah yang kurang fokus dan kesehatan mental. Iya Pak. Tuh. Nah, berarti itu ada dua ya Pak, ada faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik dari peserta didik tersebut ya Pak. Gitu. Nah, Bapak sebagai dosen, kontribusi apa Pak yang biasanya Bapak lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada? Di mahasiswa atau di sekolah nih? Boleh di sekolah ataupun di mahasiswa. Nah, kalau di mahasiswa, pertama yang saya lakukan untuk mengatasi itu adalah mengalihkan atau memusatkan perhatian siswa yang beragam tersebut ke dalam kelas dengan berbagai teknik atau trik misalnya. Misalnya saya katakan, saudara-saudara, materi ini penting untuk Anda. Saudara-saudara, materi ini suka ditanyakan oleh siswa. Saudara-saudara, materi ini nanti suka keluar di ujian. Nah, dengan kata-kata tersebut, saya membuat materinya itu menjadi sesuatu yang menarik, sehingga si mahasiswa ini ingin tahunya bertambah untuk mengetahui itu. Jadi manfaat materi tersebut, lalu kegunaan materi tersebut harus kita sampaikan ke siswa. Oh iya, dengan hal demikian mereka akan lebih, yang tadinya kurang fokus menjadi lebih fokus ya, seperti itu Pak. Oke. Ya. Jadi memfokuskannya bisa dengan cara-cara tersebut. Gitu. Oke, baik Bapak. Itu berarti penyebab motivasi belajar juga itu bisa disebabkan oleh dua faktor itu ya Pak tadi, yang sebelumnya kita bahas. Bisa. Oke. Nah, kira-kira menurut Bapak
dampak motivasi belajar peserta didik yang rendah itu bisa apa aja Pak selain hasil belajar? Nah, motivasi ini akan berdampak pada banyak aspek. Tentunya hasil belajar, tentunya nanti semangat belajar, tentunya berpengaruh juga kepada rasa ingin tahunya yang rendah, gitu ya. Kemudian akan berdampak kepada kepedulian dia ya, yang rendah juga terhadap pelajaran, dan nanti endingnya itu akan berpengaruh kepada hasil belajar yang rendah juga. Gitu. Baik Pak. Tadi ada beberapa solusi ya Pak yang sudah Bapak kemukakan untuk meningkatkan motivasi belajar. Salah satunya memfokuskan siswa seperti itu. Mengatakan bahwa esensi materi ini penting dan apa kegunaan materi ini selanjutnya gitu. Nah, kita pindah ke tema kemampuan memecahkan masalah ya Pak. Nah, menurut Bapak kemampuan memecahkan masalah yang dimiliki seorang siswa itu, terutama yang tingkat SMP itu harusnya seperti apa ya Pak? Diulangi lagi? Ya Pak, kemampuan memecahkan masalah untuk level siswa tingkat SMP itu indikatornya seperti apa ya Pak? Kalau dia kaitannya dengan kemampuan memecahkan masalah untuk level SMP, ini saya berdasarkan ini ya, berdasarkan riset mahasiswa, bimbingan saya itu masih jauh ya kemampuan memecahkan masalah, apalagi kaitannya dengan hot ya, itu siswa SMP itu masih kurang untuk kemampuan memecahkan masalah atau berpikir kritis gitu ya. Iya. Nah itu juga perlu ditingkatkan juga gitu kendalanya. Baik, berarti bisa dikatakan untuk siswa SMP belum mampu ya Pak untuk mengimplementasikan. Nah, ya faktornya kira-kira apa aja Pak? Menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan memecahkan masalah peserta didik? Kultur budaya kita yang biasa didongengkan itu juga berpengaruh, dan ini harus didobrak. Pengaruh kedua adalah pengalaman. Anak-anak kita ini dari SD, dari SMP itu cenderung atau sering didongengkan, ya, didongengkan oleh gurunya, dalam arti diceritakan dengan metode ceramah. Oleh sebab itu, ini juga harus dirubah. Kultur bertanya, kultur mengatasi masalah, kultur memecahkan masalah, ini juga perlu diubah di dalam siswa kita. Itu, nah, itu penting sekali itu ditingkatkan. Iya Pak, berarti itu sudah termasuk ke dalam penyebab ya Pak. Berarti indikatornya kalau untuk melihat peserta didik yang kemampuan memecahkan masalahnya kurang, itu seperti apa Pak? Untuk mengetahui atau menyelesaikannya? Mengetahui indikator bagaimana cara kita melihat bahwa kemampuan memecahkan masalah peserta didik ini ternyata masih rendah, seperti itu Pak. Ya, untuk mengetahui kemampuan memecahkan masalah siswa, tentunya dia harus dites dengan soal-soal atau dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Itu kalau dia mampu, itu juga penting. Nah, seperti pertanyaan apa dan mengapa,
apa dan mengapa. Jadi jangan apa saja, tetapi mengapanya itu juga harus diajarkan, dibiasakan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga istilahnya Bu Poni Semiawan itu kita harus menyoal, ya, atau menyoal artinya mempermasalahkan segala sesuatu yang kita temui, sehingga di situ nanti akan melatih pola berpikir. Jadi jangan dibiasakan siswa kita itu selalu terima jadi, ya, terima jadi materi yang sudah siap, materi yang sudah tinggal menghafal. Suatu waktu dia harus ditugasi untuk menggali materi untuk didapatkan materi baru yang akan memperkuat kemampuan dia dalam memecahkan masalah, terutama masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar siswa. Oke. Baik Pak, dengan kata lain penyebab kemampuan memecahkan masalah peserta didik yang rendah itu ada dari gurunya ya Pak, kurang melatih dalam kegiatan pembelajaran ataupun biasa memberikan soal-soal yang apa saja, belum ke level C4, C5 maupun C6 yang mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka ya Pak. Oke. Kalau seperti itu menurut Bapak, solusi apa yang dapat guru lakukan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mereka? Ya, jadi gurunya sendiri juga harus introspeksi, ya, model mengajar dia ya harus menggugah siswa untuk kemampuan memecahkan masalah tersebut, ya. Jadi ubahlah cara mengajar guru dengan model atau dengan metode-metode yang pemecahan masalah tersebut. Jangan membiasakan untuk memberikan materi yang siap jadi. Sering-seringlah membuat proyek percobaan kepada siswa, sering-seringlah memberikan penugasan yang berkaitan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang dijumpai siswa, dan hindari tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menghafal. Baik Bapak. Jadi menemukan sesuatu yang baru yang ada di lingkungan siswa. Cukup? Iya. Oke Pak. Kemudian berarti itu relate juga ya Pak, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan berpikir kreatif siswa itu masuk ke keterampilan berpikir tingkat tinggi ataupun atau HOTS ya Pak. Nah, kan sekarang UN sudah dihapuskan ya Pak, diganti dengan AKM ya Pak. Nah, berdasarkan hasil ujian AKM yang selama ini peserta didik Indonesia lakukan, Indonesia itu masih di taraf yang rendah ya Pak. Nah, berarti kalau dari penjelasan Bapak itu kurang lebih ada kontribusi guru yang jarang membelajarkan atau membiasakan siswa dengan soal-soal HOTS seperti itu Pak. Betul. Nah, berarti solusinya selain melatih itu apa ya Pak yang bisa Bapak berikan atau bisa Bapak sarankan kepada guru? Nah, seperti tadi, guru harus mengubah metode. Satu, guru harus mengupdate pengetahuannya dengan sesuatu yang baru. Guru harus banyak membaca juga. Guru juga harus banyak penelitian, baca-baca jurnal penelitian yang terbaru itu penting. Sebab kadang-kadang guru kita ini sangat sedikit yang mengupdate materi, metode, dan lain sebagainya. Apa yang diajarkan itu adalah apa yang didapatkan waktu kuliah dulu. Jadi tentunya materinya sudah terlalu
kadaluarsa, metodenya juga sudah kadaluarsa gitu. Hot saja kan baru ada beberapa tahun belakang ini, mungkin tidak dijumpai waktu guru-guru sepuh kita ya, terutama ya yang belum ini. Nah, ini peran untuk terus membuat program penyegaran pada guru-guru tentang isu-isu terbaru atau materi-materi terbaru dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa. Ya, begitu cukup? Iya Pak. Berarti bisa disimpulkan bahwa guru harus terus-menerus belajar, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, mengupgrade dirinya untuk meningkatkan kemampuan dalam hal mengajar ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Nanti Anda wawancara lagi ke Bu Julfi deh, kalau yang seperti ini yang lebih banyak. Oh iya, kemarin saya sudah. Anda udah wawancara berapa guru? Kalau guru sudah dari beberapa sekolah. Kalau dosen kebetulan baru Bapak yang dari UIN. Nah, kemarin saya sudah sempat hubungi Bu Yanti, cuma belum dibalas Pak, gitu. Mungkin beliau sedang sibuk. Tapi pas kegiatan yang. Bu Julfi deh, Bu Julfi lebih ini. Oh iya Pak. Lebih agak longgar Bu Julfi. Oh iya. Bu Julfi nanti saya beliau coba. Kan, risetnya tentang hot ini. Beliau risetnya tentang hot. Oh iya, baik Bapak. Jadi lebih tepat. Oh iya, nanti saya hubungi beliau. Sukses ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sehat selalu ya Pak. Salam dari Pak Gio di Romi TV. Ya, direkomendasikan Bu Julfi untuk wawancara ini karena yang lebih pas gitu. Oh iya, baik Bapak. Ya. Sukses ya. Ya, sukses ya. Doain ya Pak, semoga lulus. Jadi dosen PPG nih. Oh iya. Saya lagi dosen PPG yang di UIN. Oh, saya nggak dapat LPTK di sana ya Pak. Enak dong kalau di sana. Jauh banget Pak di Malang. Bidang studinya kan? Oh, Bapak bidang studi apa Pak? Berani kan ini keagamaan nih. Jadi yang guru-guru MTS, guru-guru MA, guru-guru MI gitu. Karena payungnya UIN ya Pak. Bagus. Yang UNM Pak, Universitas Negeri Malang. Baik Bapak, terima kasih. Nanti jawaban saya dielaborasi, dimodifikasi lagi. Iya Bapak, siap. Siap. Oke, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, sukses ya. Ya, makasih Bapak.